Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari kaki Gunung Raung. Teman-teman tahu Gunung Raung di mana? Tahu ya pasti ya. Karya dari Siska Novy, Graono. Graono adalah salah satu cerita yang sangat menyeramkan bagi narasumbernya hingga sampai saat ini. Seperti apa kisahnya? Yuk kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wal fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Graono adalah salah satu cerita yang sangat menyeramkan dan masih menjadi tanda tanya besar dalam hidupku. Bagaimana keutuhan cerita ini? Di sebuah desa di lereng Gunung Raung, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di ujung kampung. Namanya Kasia dan Tarpin. Mereka berdua hidup sebagai petani di perkebunan kopi di sana. Warga hanya bisa bertemu mereka berdua jika mereka turun ke bawah untuk belanja. Warga mengetahui bahwa Kasia dan Tarpin tidak memiliki seorang anak. Entah bagaimana kebenarannya. Namun yang pasti warga memang paham betul jika mereka berdua tidak memiliki anak. Wisto biasanya tiap pagi dan sore selalu sowan ke rumah mereka. Wisto bukan seperti warga lain yang takut dengan mereka. Tarpin dan Kasia memang jarang berkomunikasi dengan orang kampung. Dia memang memiliki rasa trauma di kehidupan yang dulu saat bekerja di rumah salah satu penduduk. Kasia pernah bekerja sebagai buruh rewang atau nama lainnya pembantu. Namun, bukanlah untuk yang ia dapat, tetapi pelecehan dan kekerasan seksual oleh majikannya yang membuatnya menanggung dampak dari itu. Setelah mengalami pendarahan, Kasia dinyatakan mandul dan tidak bisa memiliki seorang keturunan. Hal itu tidak membuat Tarpin berpaling dan tetap memilih mendampingi Kasia sampai kapanpun. Mari ki ono janger Kang, yu nok persil, gak melu ndelok ah. Ayo bareng ndelok. Mumpung tekane Graono pas acara. Ucap Wisto kepada mereka. Mereka hanya tersenyum ke Wisto. Aku itu punya urusan. Aku sama masmu mau tirakat biar bisa mendapat keturunan, ucap Kasia tegas. Wisto yang saat itu bingung kepada Tarpin dan Kasia karena tidak mau diajak kemana-mana dan memutuskan menyendiri hanya memandang dengan keheranan. Wisto akhirnya pamit. Dia memutuskan pulang sebelum azan maghrib. Saat zaman itu sudah sangat biasa orang pergi sowan dari rumah ke rumah dengan membawa lentera. Kadang mereka juga membawa oncor, sebutan obor dari bambu, bagi mereka yang tak memiliki lentera. Malam hari pun tiba. Pihak Persil memang mengadakan hajatan besar untuk memperingati datangnya Graono atau gerhana bulan. Sebagian penduduk di sana sangat percaya sekali bahwa saat adanya Graono, dinding antar dua dimensi sangat tipis sekali. Mereka meyakini bahwa di saat itu segala demit menyerupai manusia. Akhirnya digelarlah hajatan besar agar pabrik dan seluruh warga desa yang berada di sekitarnya bisa dijauhkan dari bala atau malapetaka. Beda dengan Tarpin dan Kasia, mereka memilih pergi ke keramatan di atas bukit. Dan awake dhewe kudu teko ngramatan jam 10 bengi biar bisa punya waktu untuk ritual.
Hanya sekarang kesempatan terakhir kita, Bu. Sebentar, Pak. Aku menatap bekal dahulu untuk nanti dimakan di sana. Sabar. Akhirnya selang beberapa menit, mereka berangkat. Meskipun penduduk di sana masih banyak yang memakai obor, tetapi saat itu jam sudah ada. Maklum, di desa tersebut masih minim sekali listrik saat itu. Wisto tiba-tiba kurang enak badan. Diawali pertunjukan Janger. Dia memutuskan untuk kembali. Teman-teman yang benar Janger apa Janger ya? Komen ya. Alangkah terkejutnya Wisto yang melihat Tarpin dan Kasia berjalan di persimpangan jalan. Namun mereka berjalan menuju ke selatan, ke arah Kramatan. Wisto yang agak jauh melihatnya akhirnya berlari, namun tak digubris oleh mereka. Wisto berteriak, namun karena jauh, akhirnya Wisto mengikuti mereka. Niat Wisto ingin ikut acara yang mereka lakukan. Setiba di sana, Wisto sudah menganggap mereka berdua seperti kakak dan bayunya, sudah seperti keluarga sendiri. Sesampainya di Kramatan, Tarpin menyiapkan sesajen dan dupa yang dihadapkan ke arah beringin. Wisto kemudian tiba. Yuk, suaranya kemudian pelan. Wisto mengurungkan niatnya untuk memanggil mereka. Wisto heran apa yang mereka berdua lakukan. Tarpin menyiapkan gentong. Dia ambil air dari sumur di dekat makam dan memenuhi gentong tersebut. Setelah itu Tarpin mengambil bunga yang ia tabur. Dari kejauhan, Wisto melihat dan berpikir, sedang apa mereka berdua malam-malam seperti ini? Mengapa mereka mau mandi bunga malam-malam seperti ini? Tak lama, Tarpin dan Kasia duduk bersila dan membaca bacaan yang terdengar keras sekali. Bacaan Jawa. Cahayu, tekomu dinteni. Cahayu, sukmomu diarpi. Dan seterusnya. Wisto bingung, mengapa Tarpin dan Kasia membaca Durmo atau mantra seperti itu. Siapa yang mereka panggil? Tiba-tiba Wisto terkejut kala sesosok perempuan berambut panjang melayang dan menghampiri Tarpin dan Kasia. Wisto ketakutan bukan main dan menyadari bahwa mereka berdua memanggil arwah gentayangan yang tinggal di sana. Tarpin dan Kasia mengelus rambut sosok itu. Duk, tekan saiki awakmu dadi anakku yo. Tak rumah tenanan yo nak. Bakal tak penuhi syarate. Saiki awakmu iso rupa menungso sampai graono teko maneh, ucap Kasia. Wisto yang saat itu mengetahui perbuatan mereka berdua memutuskan untuk pulang dan tak meneruskan mengawasi mereka. Wisto sangat takut sekali dan tidak percaya apa yang dia lihat. Mustahil seorang demit bisa berubah. Semenjak kejadian itu, Wisto tidak pernah nyambangi atau berkunjung ke rumah Tarpin dan Kasia. Nak, hidupin api. Cepat buat kopi buat bapakmu. Beliau mau berangkat cari rumput. Untuk makanan kambingnya karena habis, ucap Kasia kepada gadis itu. Arum namanya. Arum mengikuti perintah Kasia. Kemudian Tarpin berjalan ke dapur untuk menengok mereka. Piye? Minumnya bapak nak. Udah jadi apa belum? Bapak udah mau berangkat ini. Cepetan, keburu surup nanti. Surup itu hari di mana antara pergantian sore ke malam. Kemudian Arum memberikan secangkir kopi ke Tarpin, bapaknya. Wisto yang lama tidak pernah berkunjung ke rumah mereka, akhirnya saat itu berniat untuk ngungak atau menengok mereka. Berangkatlah Wisto ke sana. Sesampainya di sana, Wisto keheranan karena ada gadis cantik sedang menyapu di halaman rumah mereka. Nyuwun sewu, Mbak Kasia sama Mas Tarpin ada ndak Mbak? Saya Wisto. Lama tidak bertemu dengan Mas dan Mbak Kasia, ucap Wisto. Enggih,
Monggo Pinara. Ada di dalam, ditunggu ya, ucap Arum tersenyum. Arum kemudian masuk ke dalam dan memanggil Kasia. Kasia yang ada di dapur sedang memasak singkong kemudian menjawab panggilan Arum. Ono opo nduk? Kok manggil ibu? Ucap Kasia bingung. Itu bu, ada seorang laki-laki di depan bu. Saya tidak tahu itu siapa. Kasia kemudian berjalan menuju depan rumah dengan sedikit berlari. Dia sedikit khawatir dengan orang itu. Wisto yang menunggu di depan rumah terkejut dengan kedatangan Kasia. Nyapo toh yu? Kok mblayu? Aku main kesini karena lama tak jumpa kamu. Dan Mas Tarpin, mana Mas? Mana Mas? Cahyo itu di mana Mas? Kasia yang gugup karena kedatangan Wisto akhirnya duduk dan menampakkan wajah biasa seolah-olah tak terjadi apa-apa. Masmu ngare tok? Mari ki balik. Kamu kemana saja tidak pernah main kesini? Kasia berbincang-bincang dengan Wisto hingga akhirnya Arum keluar membawa kopi untuk Wisto. Jenenge Arum toh? Kapan tekone yu Arum ki? Anak gure Kang Tarpin sing nok di? Ucap Wisto heran. Wisto masih ingat betul bahwa Tarpin dan Kasia sudah tak memiliki siapa-siapa lagi. Saudaranya juga ada tinggal satu, namun ada di Papua dan lama sekali tak kembali. Kasia hanya tersenyum dan menanggapi Wisto dengan santai. Arum ini anaknya saudaranya Mas Tarpin yang sudah meninggal. Aku kasihan karena dia sudah tidak memiliki siapa-siapa. Jadi aku rawat saja. Wisto memandangi Arum yang duduk di pelataran rumah. Ada yang aneh dengan anak itu, pikirnya. Dia sedang menyisir rambutnya yang panjang sampai tanah. Sembari memperhatikan, Wisto tiba-tiba terkejut lantaran Arum meliriknya dengan tatapan yang tajam. Seperti merasa risih dengan kedatangan Wisto saat itu. Kasia yang saat itu duduk kemudian berdiri dan menghampiri Arum. Mereka berdua seperti menyimpan rahasia yang sangat aneh dan tidak ingin diketahui orang. Yu, aku pamit nang jeding dulu. Yo wis ndang ditokne, ucap Kasia tertawa. Wisto berjalan ke kamar mandi. Setelah selesai, dia mengambil air di gayung dan menyiram kaki dan sandalnya. Wisto terkejut. Dia melihat di samping kamar mandi ada sebuah tanah yang tertabur bunga yang sangat harum sekali. Namun tanah itu tertutup oleh anyaman bambu yang berjaring renggang. Memungkinkan orang itu bisa melihat samar apa yang ada di dalam itu. Wisto kemudian mengamati pelan-pelan. Alangkah terkejutnya. Dia pandangi baik-baik. Dia sadar bahwa itu kuburan, semacam makam. Namun mengapa ditutupi anyaman bambu? Siapa yang dikubur di sana? Apakah itu hanya kuburan untuk ternak Kang Tarpin dan Kasia? Jika memang itu kuburan untuk ternak, tidak mungkin sepanjang itu. Ukuran 2,5 meter. Pastilah manusia. Pikiran Wisto sedikit menyelami apa yang dia lihat. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali ke depan. Kasia yang sedang merapikan meja di luar melihat Wisto menghampirinya dan buru-buru pamit. Arep nang ndi? Tidak menunggu masmu dulu tok, ucap Kasia teriak. Namun Wisto memilih pulang dan tak menghiraukan perkataan Kasia. Wisto ketakutan. Sejak saat itu, Wisto tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Tarpin dan Kasia. Seminggu berlalu, di kampung, Hasan menghampiri Wisto yang sedang duduk dengan kawan-kawannya untuk meminum kopi. Tok, nanti aku ajak kamu ngambil kelapa ya, di samping rumah, ucap Hasan. Wisto yang mendengar teriakan Hasan dari belakangnya terkejut. Waduh,
Kemana saja kamu, San? Lama tak bertemu. Siapa ini? Cucumu tak? Ucap Wisto menepuk bahu gadis itu. Iya, aku baru datang dari menjemput Wulan. Cucuku kangen, lama tak jumpa. Kalau kepada cucu ini, aku berat. Ucap Hasan sembari mengusap rambut Wulan. Kamu tidak berkunjung ke Mas Tarpin toh? Maksudku kalau ada teman satu lagi bisa cepat selesai. Aku ajak Tarpin saja, ucap Hasan. Wisto saat itu hanya meminum kopinya dan tidak menjawab pertanyaan Hasan. Selang beberapa saat Wisto berbicara. Berangkat ke rumahnya saja, San. Aku sudah lama tidak berkunjung ke sana. Hasan pun mengangguk. Hasan dan Wulan hendak pergi ke rumah Tarpin. Kemudian Darto, teman Wisto saat mengopi, bertanya kepada Hasan. San, krungu kabar nok kampung rak? Kita ini sedang cerita tentang ada orang yang habis meninggal. Semua mati pada malam Jumat, pada saat malam hari. Hasan kemudian kembali duduk dan mendengarkan Darto tentang kejadian orang meninggal mencari teman. Aku tidak dengar. Aku baru saja sampai rumah pagi tadi, ucap Hasan. Hasan yang tidak mau ikut campur dengan hal itu, dia memilih hanya sekedar tahu. Kemudian meneruskan niatnya untuk pergi ke rumah Tarpin. Di perjalanan menuju rumah Tarpin, Wulan merasa diikuti oleh seseorang di balik pepohonan di sampingnya. Mbah, aku wedi mbah, aku takut ada mbak-mbak yang ngintip. Wulan memandangi sekelilingnya. Namun Hasan hanya melihat Wulan dengan biasa. Hasan paham betul Wulan memiliki kemampuan sepertinya, mampu menangkap secara jelas antara gaib maupun yang kasat mata. Intuisi Wulan sangatlah kuat. Tak heran jika terdapat sesuatu yang sedang mengawasinya di jalan. Wulan seketika langsung tahu bahwa dia sedang diawasi atau diikuti. Tidak perlu lihat kanan kiri, sudah hadap ke depan saja, ucap Hasan kepada Wulan. Wulan menuruti anjuran kakeknya. Dia tidak berani untuk lihat samping kanan kirinya meskipun ada yang memanggil. Sesampainya di pelataran rumah Tarpin, Hasan berhenti sejenak dan menyuruh Wulan agar tidak mengeluarkan suara. Hasan mulai mengambil segenggam tanah yang berada di pelataran rumah Tarpin. Wulan memandangi apa yang sedang kakeknya lakukan. Hasan kemudian meniup tanah itu. Wulan hanya menunggu kakeknya bersuara. Hasan terdiam lama. Hanya mulutnya komat kamit membaca sebuah bacaan yang Wulan tidak mengerti apa bacaan itu. Sembari membaca, Hasan menempelkan tangannya yang menggenggam tanah itu di mulutnya. Setelah selesai, tanah itu ditiup 3 kali. Kemudian ia tebarkan tanah itu begitu saja di depan pelataran rumah Tarpin. Kemudian Hasan menoleh kepada Wulan. Duk, nanti jangan bersuara atau menjawab pertanyaan sekalipun. Cukup tersenyum saja. Dan jangan kaget ataupun takut ya. Kakek ada bersamamu, ucap Hasan. Sekejap apapun yang terlihat oleh Wulan bukanlah sebuah rumah kecil yang selalu dijamah manusia, melainkan rumah yang sudah puluhan tahun tidak dihuni oleh manusia. Wulan mulai memeluk pinggung kakeknya, seakan tak percaya apa yang sedang dia lihat. Dengan rasa takut yang dalam, Wulan memberanikan diri untuk melangkah diikuti kakeknya, Hasan. Rumah itu dikelilingi oleh pagar kayu yang membentuk setengah lingkaran, hanya memagari rumah bagian depan. Sesampainya di pintu pagar, Hasan mulai memanggil Tarpin dan Kasya. Cak Tarpin, Yusia, ada di rumah kah? Ini aku Hasan. Namun, bukanlah mereka yang keluar, melainkan Arum. Terdiam sesaat Hasan dan Wulan memandangi apa yang berada di hadapannya. Arum melayang. Hasan memilih bersikap tenang dan tidak tahu apa-apa.
lalu menanyai Arum dengan keberanian yang tinggi. "Ngapunten, mohon maaf, Cak Tarpin ada mbak?" "Ini saya mau ada perlu sama Cak Tarpin," ucap Hasan kepada Arum. Arum hanya tertawa cekikikan sembari menunjuk ke dalam rumah. "Kung, aku wedi Kung, itu bukan manusia," ucap Wulan ketakutan. Hasan yang mengerti dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya memberanikan diri melangkah mendekati Arum. Dia mulai menggendong Wulan karena melihatnya ketakutan membuat hati Hasan khawatir. Di kampung, Wisto dan rekannya akan beranjak pulang, kemudian dikejutkan dengan kedatangan Tarpin yang entah dari mana muncul berada di belakang mereka. "Loh Kang, tekan endi? Lama tak berjumpa," ucap Wisto keheranan. Tarpin hanya diam dan tak mengatakan apapun. Wisto, Darto, dan kawan-kawannya merasa aneh. Mengapa Tarpin terlihat kumuh dan bau sekali? Dia juga tidak memegang sandal dan memakai tali yang ia ikat di pergelangan kaki sebelah kirinya. Mereka memurungkan niat untuk pulang dan memilih untuk menemani Tarpin saat itu. "Kamu ini sakit kah Mas? Kok sepertinya nggak enak badan? Kamu dicari Hasan, minta tolong manjat kelapa besok," ucap Wisto. Tarpin kemudian menatap Wisto dan berkata, "Pin, aku besok nggak bisa. Besok malam Jumat aku juga cari teman. Kasihan, mbakmu sudah menunggu lama." Wisto kemudian tersenyum dan menepuk pundak Tarpin. "Iyalah Kang, kok bingung? Kalau ada apa-apa aku temani. Di rumah ini udah tak anggap sebagai saudara loh. Jangan khawatir, aku mau menemani," ucap Wisto tegas. Tarpin tidak menghiraukan ucapan Wisto. Akhirnya Tarpin pergi dan hilang begitu saja di dalam gelapnya jalan setapak. Tak apa awakku wae yang melihat Tarpin tidak menginjak tanah. Apa mataku saja yang pusing ya? Kebanyakan minum kopi. Mereka seperti terhipnotis dan tak menyadari yang terjadi. Wisto yang mendengar Darto berbicara seperti itu membalasnya dengan candaan. Wes, ayo kembali, waktunya kelon," menemani istri tidur. Di waktu yang sama, Hasan berjalan ke rumah Tarpin dan Kasiyah. Hasan yang menggendong Wulan memandangi Arum dan mulai mendekatinya. Hasan sudah menduga bahwa keadaan saat itu tidak beres dan ada yang aneh dengan Tarpin dan Kasiyah. Di saat Hasan melangkahkan kaki dan masuk rumah, Arum tidak ada. Kemudian terdengar suara orang mengasah sesuatu di belakang rumah. Hasan mencoba memanggil berulang kali, namun tidak ada yang menjawab. Akhirnya Hasan menuju belakang rumah, di mana bisa dilewati dari samping rumah. Semakin mendekat ke belakang, semakin terdengar suara asahan benda itu. Setibanya di belakang rumah dan berdiri tepat di depan sumur, dia melihat Wisto duduk membelakanginya. "Kang, lagi apa? Ini aku mau minta tolong besok Mas." "Itu Wisto biar ada teman naik pohon kelapa," ucap Hasan pelan. Tarpin tetap mengasah. Sepertinya dia mengasah sebuah pisau. Hasan lama berdiri di situ, namun tidak ada jawaban dari Tarpin. Seng! Terdengar suara dari dapur rumah Tarpin. Hasan menduga pasti itu Kasiyah sedang masak. Berjalanlah Hasan ke arah dapur. Kebetulan pintu belakang sedang terbuka. Wulan tetap memilih merangkul leher kakeknya dan tidak berniat melihat apapun. Saat Hasan mendekati pintu dapur, Hasan heran melihat darah mengalir di tanah dari dalam. Mungkin darah ayam yang sedang dimasak Kasiyah. Namun tiba-tiba Hasan melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdetak sangat kencang. Kasiyah sedang memotong sebuah daging yang berkucuran darah dan langsung gorengnya. Hasan mencoba melihatnya. Lagi apa yang sedang Kasiyah potong di meja itu?
Hasan menutup mata dan mulai membaca istighfar sebanyak 3 kali. Dia mulai membuka matanya lagi. Alangkah terkejutnya, apa yang dilihatnya memang benar-benar kepala manusia. Kasiyah sedang memasak daging kepala manusia. Kasiyah berhenti memotong dan menoleh ke arah Hasan. Hasan yang melihat Kasiyah terkejut. Kala melihat wajah Kasiyah yang tak bermata, Hasan yang saat itu merasa tempat itu aneh, seketika berlari dengan membawa Wulan yang masih digendongnya. "Duk, jangan buka mata. Ayo, kita segera pergi dari sini," ucap Hasan. Hasan keluar dari dapur. Di luar, Tarpin sudah berdiri dan memandangi Hasan. Alangkah terkejutnya Hasan saat melihat Tarpin tiba-tiba terseret oleh tali yang terikat di kaki kirinya, dan melihat Arum tiba-tiba berdiri di bawah tubuh Tarpin yang menggantung dengan posisi terbalik. Arum memakai baju kebaya berwarna merah dan jarik berwarna hitam. Rambutnya panjang berantakan. Arum mengambil pisau yang diasah tadi dari tangan Tarpin. Alangkah terkejutnya lagi, Hasan melihat Arum menggorok kepala Tarpin dan darah berkucuran dengan derasnya dari lehernya. "Allahu Akbar!" teriak Hasan. Kemudian Hasan berlari lewat samping rumah. Dia berhenti berlari saat Asiyah menghadangnya di depan. Kaki Hasan mulai kaku dan gemetaran sangat kencang, di mana dia melihat kepala yang ia lihat digoreng oleh Kasiyah, yaitu kepala itu kepala punya Tarpin. Hasan berlari. Di kampung, Wisto sampai di depan rumahnya. Dia duduk sebentar di kursi depan rumahnya. Saat santai, dia kaget melihat Hasan berlari lewat depan rumahnya. Wisto berdiri dan kemudian memanggil Hasan. San, ada apa? Kok berlari? Dikejar babi hutan kah?" Wisto tetap mengikuti Hasan yang tetap berlari ke arah rumahnya. Rumah Hasan tidak jauh dengan rumah Wisto, hanya berjarak 2 rumah. Hasan yang menggendong Wulan dengan kondisi menangis menurunkannya dia duduk di kursi. Wisto dari belakang menyusul. "Kamu ini kenapa, San? Kok berlari sekencang itu? Ketemu Demet ah?" ucap Wisto keheranan. Hasan tak langsung menjawab. Dia hanya memandangi Wisto dengan nafas yang terengah-engah. Sek, aku tak minum dulu, dadaku sesek," ucap Hasan berdiri mengambil minum. Wulan masih menangis digendong oleh Yani, neneknya. Kemudian suara Wulan tak terdengar. Wisto melihat dia sudah tertidur. Hasan keluar rumah dan menemui Wisto lagi. "Tok, semisal aku bercerita, kamu percaya atau enggak?" ucap Hasan melihat Wisto. Wisto hanya terdiam melihat Hasan yang seperti orang kebingungan. "Nunggu Ose, duduk. Aku ini bingung melihat kamu kayak dikejar kuda. Tadi sepertinya kamu ke Tarpin, San. Pulang-pulang kok sempoyongan kamu ini. Baru lihat apa?" ucap Wisto. Hasan kemudian menepuk pundak Wisto. "Kamu, kalau bercanda saja aku timbuk loh, Tok," ucap Hasan serius. "Loh, bercanda apa sih, San? Nggak bercanda aku. Tanya saja ke Darto, orang tadi Tarpin ngopi sama kita." Astagfirullahaladzim. Hasan mengelus dadanya. "Cucuku tadi ini waktu aku ajak ke Tarpin sana sudah ketakutan, Tok. Katanya dikejar mbak-mbak. Jadi aku nyoba buka pintu dunia lain di sana. Ternyata beneran." Hasan melamun sebentar. "Aku melihat Tarpin ini digorok sama seorang perempuan. Setan itu Kasiyah. Kasiyah sedang menggoreng kepala Tarpin, Tok. Aku ndak bohong. Aku serius ini." Wisto ikut melamun. Dia menatap Hasan sekali lagi. Sepertinya ada yang ingin dia sampaikan selama ini. "San, aku percaya kok. Cuma aku diam saja selama ini." Wisto dan Hasan saling menatap. "Ada yang tidak beres ini, San. Sepertinya besok setelah zuhur, ayo ke rumah Tarpin, San. Meskipun sampai malam, ayo kita bermalam di sekitar rumahnya. Aku sudah lama merasa aneh pada Mas Tarpin dan Mbak Kasiyah."
Tapi tidak bisa kalau kita melihat dengan mata biasa. Mau tidak? Aku buka dulu mata batinmu. Sekitar rumahnya Mas Tarpin itu sudah ditutupi sama bangsa lembut. Biar yang melihat seperti kita itu kelihatan biasa. Aku merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua, kata Hasan. Aku sebenarnya sudah agak aneh dengan Mas Tarpin yang pernah aku temui di Keramatan. Dua orang itu sedang menyiapkan sesajen untuk ritual apa gitu loh. Wisto kemudian jingkat, terkejut bukan main, seraya menepuk jidatnya dan berkata, La ilaha illallah. Teringat dengan sosok perempuan yang melayang dari balik pohon. Dia yakin bahwa sosok itu adalah Arum. San, demit San. Aku selama ini ngomong karo demit San, ucap Wisto ketakutan. Dobol, setan alas, orang bodoh bener. Pikirannya buntu apa? Hantu katanya anak saudaranya. Hasan yang melihat Wisto bergumam seperti itu kemudian berdiri dan menepuk bahunya. Aku rasa orang meninggal cari teman itu ada sebabnya akibatnya tok. Semua memang umur rezeki Tuhan yang mengatur. Tapi yang salah harus diluruskan, yang jelek harus dibersihkan agar tidak menjadi masalah atau celaka untuk anak turun kita nanti. Wisto yang sadar dengan perkataan Hasan kemudian mengangguk. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk beristirahat dan menjalankan misinya esok hari. Keesokan harinya, Hasan baru pulang dari kandang yang berada di ujung kampung. Hasan menghampiri istrinya yang sedang memasak di dapur. Mas, barusan ada Tarpin kesini. Katanya kamu kemarin bilang nyuruh ambil kelapa. Sudah diambilkan tadi. Tidak perlu memanggil Wisto. Hasan yang mendengar istrinya berbicara seperti itu tak kuasa menahan batuk kala dia minum. Dia melihat istrinya yang biasa saja. Dik, Tarpin kemana setelah ambil kelapa? Langsung pulang kah? Ucap Hasan kepada Yani. Bilangnya katanya mau ke kampung nyari teman dulu. Tidak tahu teman apa. Aku tanyai tidak menjawab. Hasan kemudian bergegas ke rumah Wisto. Wisto di rumah sedang menata ranting di belakang rumah. Tok, Tarpin habis dari rumah, habis manjat kelapa. Aku belum sempat bilang. Kamu tahu sendiri, aku kesana bertemu apa? Habis duhur sebentar lagi berangkat saja mas. Lama-lama aku pusing sama Tarpin ini. Pusing campur takut. Hasan beranjak pulang untuk sholat dulu. Dan setelah itu mereka berdua berangkat ke sana. San, kalau sudah masuk zuhur, otomatis sudah malam Jumat kan? Masuk Jumat? Iyalah, jangan tiba-tiba jadi orang yang lupa hari. Menurutku kamu kalau sudah takut gak ingat punya kepala. Wisto menimpuk lengan Hasan sembarangan. Karena takut nanti di sana terjadi sesuatu. Di tengah perjalanan, Hasan memulai membuka mata batinnya dan Wisto agar mereka mengetahui dari awal apa yang sebenarnya terjadi. Setelah pembukaan mata batin, akhirnya Wisto dan Hasan meneruskan perjalanannya ke rumah Tarpin. Ketika perjalanan mereka hampir sampai, hanya berjarak beberapa meter dari posisi mereka berdiri dari rumah Tarpin. Mereka berdua mendengar suara gamelan. Sepertinya ada yang sedang punya hajatan. Terdengar juga riuh orang sedang tertawa, bernyanyi, dan menari mengikuti irama musik Jawa. Terdengar juga sinden bernyanyi lirih dan tembang yang dinyanyikan terdengar sangat menakutkan. San, Mas Tarpin punya hajat toh? Kok tidak mengundang aku ya? Oh pantesan mencari teman untuk bantu hajatan sepertinya. Cuma hajat buat apa ya San? Hasan menyipitkan mata. Dia heran mengapa Tarpin masih belum bisa membedakan keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Batinmu sudah terbuka loh Pin. Aku gampar lama-lama kamu ini kalau begitu saja, canda Hasan kepada Tarpin. Wisto melihat Hasan dan tersenyum. Oh iya San, aku lali.
lek krungu wong mendengar orang bernyanyi Jawa di hutan, terus mendengar gamelan dan alat lainnya berbunyi itu, berarti setan di sana punya hajat. Tidak lama, Hasan dan Wisto sampai di depan pagar rumah Tarpin. Alangkah terkejutnya mereka melihat banyak orang yang sedang duduk dengan posisi rapi dan lurus menghadap ke arah rumah Tarpin. Hasan dan Wisto kemudian bersembunyi di belakang tanaman yang agak tinggi, namun bisa membuat mereka melihat apa yang sedang terjadi di sana. Hasan dan Wisto melihat seorang wanita keluar memakai kebaya merah dan berjari dengan rambut lurus berantakan. Dia keluar dari rumah Tarpin dengan menabur bunga. Setelah itu, mereka melihat orang-orang bersalaman hormat kepadanya. Malam ini ada tamu yang akan datang ke sini menemani kalian. Semua di hutan ini, siapa yang sudah masuk tidak akan bisa kembali lagi kecuali hatinya putih, bersih. Ketika Hasan fokus kepada keadaan yang berada di depan matanya, dia terkejut melihat Wisto tiba-tiba berjalan ke arah mereka yang sedang duduk dan hormat kepada wanita itu. "Tok, mau kemana? Istighfar. Di depanmu itu bukan manusia, Tok." Hasan menarik Wisto yang saat itu seperti orang linglung dan tidak mendengarkan perkataannya. Tubuh Hasan didorong oleh Wisto. Hasan saat itu mulai bingung dan mencoba menarik Wisto untuk pulang. Namun, Wisto tetap tidak mendengarkan perkataan Hasan. Wisto tetap berjalan seperti robot dan tatapannya lurus ke depan. Entah apa yang sedang terjadi, Hasan panik karena Wisto tidak mendengarkan perkataan Hasan. Hasan melihat rombongan orang membawa obor keluar dari rumah Tarpin dan Kasiyah. Di ujung rombongan tersebut, terlihat Tarpin dan Kasiyah keluar dengan memakai baju penari. Terdapat selendang merah yang terikat di pinggul Tarpin dan Kasiyah. Hasan melihat dari kejauhan, dia kembali ke posisi semula dia berada. Sementara Wisto berjalan mendekati mereka, Tarpin dan Kasiyah mulai menari. Yang membuat Hasan terkejut yaitu Tarpin dan Kasiyah menari dengan wajah tanpa mata. Hasan mulai menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia mencoba menahan mulutnya untuk tidak berteriak. Sementara Wisto masih tetap berjalan mendekati mereka. Tiba-tiba ada seorang yang memegang pundak Hasan. "Nak, ndang ketuken makam-makam nok mburi omah. Sadurunge hajatan iki mari. Obongen kabeh sing nok kono." Hasan terkejut dengan kedatangan laki-laki tua yang tiba-tiba berada di belakangnya. Laki-laki menunjuk arah di mana Hasan harus pergi ke sana setelah ini. Saat Hasan menoleh, laki-laki tua itu sudah tidak ada di belakangnya. Hasan mulai menghela nafas panjang. Mungkin dengan dia melaksanakan amanah dari laki-laki tua itu bisa membantu Wisto kembali sadar. Hasan kemudian berlari melewati mereka. Entah apa yang terjadi, mereka sepertinya tidak mempedulikan keberadaan Hasan saat itu. Hasan berjalan lewat samping rumah, kemudian sampailah dia di belakang. Dia melihat di dekat sumur terdapat 7 makam yang masih terlihat baru. Makam tersebut ditutupi oleh anyaman bambu. Tak berpikir panjang, Hasan mulai menggali makam itu sampai 7 makam tersebut terlihat siapa yang berada di dalamnya. 3 makam sudah menjadi tulang belulang dan sisanya terbungkus kain, namun tidak berkepala. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena Hasan mendengar acara tersebut akan selesai, Hasan membakar ke-7 makam itu. Namun ternyata Hasan sudah diawasi. Tak lain adalah dia, Arum. Arum secara spontan mendekati Hasan lalu mencekiknya. Dia melempar Hasan hingga terpental. Hasan tanpa pikir panjang langsung mengumandangkan azan. Arum menjerit dan Hasan berlari menuju depan rumah untuk mengajak Wisto pulang. Ketika Hasan sampai di depan rumah, dia melihat Wisto yang sudah berpakaian baju liris coklat dan mengenakan belangkon. "Tok, ayo pulang, Tok. Ayo, Tok. Kondisi sudah tidak bagus di sini. Ayo cepat. Insya Allah kita ditolong." "Kembali, San. Aku sudah di sini menemani Tarpin. Selamatkan hidupmu. Selesaikan semua." Hasan tidak mengerti dengan perkataan Wisto yang tiba-tiba seperti itu.
Dia tidak mau meninggalkan Wisto di sana sendiri. Namun dia khawatir jika lama-lama di sana dan tidak segera bertindak, maka Wisto tidak akan tertolong. Berlarilah Hasan menuju rumah. Di pertengahan jalan, dia dihadang oleh sosok Arum. "Kamu tidak boleh kembali. Kamu harus jadi pembantu di sini." Hasan ingat bahwa dia membawa garam kasar, yang mana garam itu dikhususkan dapat mengusir makhluk halus. Dia ambil garam itu dan melemparkan ke arah Arum. Kulit Arum terbakar dan Hasan tiba-tiba berada di dunia lain. Arum tak terlihat di depannya. Kondisi saat itu sudah malam hari. Dia terus berlari dan berlari pulang. Niatnya ingin meminta bantuan untuk menyelamatkan Wisto. Namun setibanya di rumah, Hasan kaget bukan main ketika banyak warga berlalu lalang di rumah Wisto. Dia melihat apa yang terjadi. Terlihat istri Wisto menangis terseduh-seduh, sedangkan di sampingnya ada istri Hasan yaitu Yani sedang memeluknya. "Mas, aku tidak menyangka kamu cepat meninggalkan aku. Bagaimana nasibku, Mas?" Hasan kemudian menarik kain kafannya dan melihat Wisto lah yang terbujur kaku di depannya. "Kapan Wisto meninggalnya, Mbak?" "Baru saja, Mas. Pulang ngopi dengan orang-orang." Hasan masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia dengan sangat jelas dan yakin bahwa Wisto tadi bersamanya. Pemakaman Wisto selesai. Hasan pergi ke rumah pemangku desa setempat dan menceritakan apa yang telah dialaminya. Namun apa yang dia katakan tidak sepenuhnya dipercaya langsung begitu saja. Akhirnya mereka dan beberapa orang desa memutuskan ke rumah Tarpin. Sesampainya di sana, dia tidak menemukan Kasia dan Tarpin, melainkan sebuah 7 makam yang masih baru dan dilengkapi bunga yang bertabur di atasnya. Akhirnya beberapa orang menggali ke 7 makam tersebut, yang mana 3 di antaranya sudah tulang belulang manusia. Warga yang melihat langsung merinding dan ketakutan. Saat menggali ke-4 kuburan lainnya, mereka tidak menemukan jasad di sana, melainkan sebuah batang kayu jati, yang mana tertulis nama-nama seseorang. Orang-orang di sana semakin takut dan merinding manakala masing-masing kayu tersebut tertulis orang-orang yang meninggal bertepatan di malam Jumat, dan salah satunya adalah Wisto. Sekian cerita dari Kiraono. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini. Terima kasih buat Siska Novi yang udah mengizinkan cerita ini dibawain di channel Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.